Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifatun Nisa, mahasiswi Kebidanan tingkat 2 Poltekkes Kamankes Pangkal Pinang. Baiklah, kali ini saya akan membuat video cara pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Baik, inilah peralatan yang akan kita gunakan pada saat pemeriksaan fisik bayi. Baiklah, sebelum melakukan tindakan, cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita melakukan tindakan, sebaiknya cuci tangan terlebih dahulu. Sebelum mencuci tangan, jika menggunakan perhiasan atau arloji, lepas terlebih dahulu. Kemudian sisingkan lengan bayi hingga ke siku-siku. Kemudian usahakan jilbab dimasukkan ke dalam atau boleh dikesampingkan agar jilbab tidak terkena percikan air. Kemudian keringkan tangan dengan handuk bersih. Baiklah, selanjutnya kita menggunakan alat pelindung diri. Begitu bayi lahir, kita nilai apakah bayi menangis spontan atau mengap-mengap, apakah tonus ototnya bekerja aktif atau tidak. Setelah bayi tidak ada tanda-tanda bahaya, biarkan bayi tidur di atas perut ibu dengan menggunakan handuk kain kering agar suhu bayi terjaga. Kemudian kita nilai apakah ada bayi kembar di uterus ibu atau tidak. Kemudian beritahu ibu bahwa kita akan menyuntikkan oksitosin agar uterus ibu berkontraksi dengan baik. Ibu, permisi Bu, saya ingin menyuntikkan oksitosin 10 unit di bagian paha ibu. Apakah ibu bersedia? Oh, baik. Terima kasih Ibu. Kemudian menyuntikkan oksitosin sebanyak 10 unit di paha ibu dengan cara intramuskuler atau dengan sudut 90 derajat. Sebelum melakukan tindakan, usap bagian yang akan disuntik secara sirkuler atau sekali usap. Kemudian suntikan secara perlahan. Kemudian aspirasi. Jika terdapat darah, jangan disuntikan, cari posisi lain. Kemudian suntikan secara perlahan. Setelah pemberian oksitosin selesai, kita kembali ke bayi untuk memotong tali pusat bayi. Pertama, kita jepit tali pusat 3 cm di bawah pangkal pusat.
Kemudian kita taruh klem kedua di 2 cm dari klem pertama. Kemudian kita urut tali pusar menghadap ke arah ibu agar darahnya tidak menyembur. Kemudian gunting tali pusar dengan menahan tali pusar agar pada saat kita menggunting tali pusar tidak terkena bayi. Kemudian ikat tali pusar menggunakan benang tali pusar. Kemudian bungkus kembali bayi. Lalu kita yakinkan jika kain yang bayi gunakan tidak basah. Kemudian kita melakukan IMD dengan meletakkan bayi di atas perut ibu dengan cara skin to skin tanpa ada penghalang antara kulit bayi dan kulit ibu. Kemudian bayi dibungkus dan pakaikan topi pada bayi agar bayi tidak kedinginan. Biarkan bayi IMD atau inisiasi menyusui dini kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, ambil bayi untuk diberikan vitamin K. Letakkan bayi di atas tempat keras atau matras. Setelah 1 jam, ambil bayi dari ibunya untuk dilakukan pemberian vitamin K sebanyak 1 mg di paha luar di paha kiri bagian bawah lateral. Jangan lupa diaspirasi. Jika terdapat darah, jangan lakukan penyuntikan. Kemudian kita suntikkan vitamin K secara perlahan. Kemudian berikan salep mata dari arah dalam keluar. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, kita harus memberikan vitamin B sebanyak 0,5 mg di paha kanan. Jangan lupa diaspirasi. Jika terdapat darah, jangan lakukan penyuntikan. Kemudian kita suntikkan secara perlahan. Baiklah, selanjutnya pemeriksaan fisik pada bayi. Yang pertama, kita melakukan pemeriksaan keadaan umum. Pemeriksaan umum ini
menilai apakah bayi bergerak aktif atau adanya kelainan lain. Pemeriksaan ini yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama kita memeriksa detak jantung janin. Detak jantung janin yang normal yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian kita mengecek suhu bayi. Suhu normal tubuh bayi yaitu kisaran 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya kita mengecek pernapasan bayi. Pernapasan normal pada bayi yaitu 40 sampai 60 kali per menit. Kemudian kita melakukan pemeriksaan antropometri, yaitu yang pertama kita akan menimbang berat badan bayi normal. Berat badan bayi normal yaitu kisaran 2.600 sampai 4.000 gram. Selanjutnya mengukur panjang badan bayi. Panjang normal pada bayi yaitu 48 sampai 50 cm. Kemudian mengukur lingkar kepala bayi. Lingkar kepala normal bayi yaitu 33 sampai 35 cm. Selanjutnya mengukur lingkar dada bayi. Lingkar dada bayi normal yaitu 30 sampai 33 cm. Selanjutnya mengukur lila tangan bayi. Lila normal pada bayi yaitu sekitar 10 sampai 12 cm. Selanjutnya yaitu pemeriksaan head to toe. Yang pertama kita nilai dari kepala. Pertama lakukan perabaan pada frontal, mayor dan minor. Pastikan perabaan datar, tidak cekung dan tidak cembung.
Kemudian pastikan tidak adanya molase atau tumpang tindih. Dan pastikan tidak ada sepal hematoma dan sepal sucadenum. Kemudian periksa bagian mata. Pastikan posisi mata dengan telinga sejajar. Kemudian lihat apakah ada pengeluaran yang abnormal dari mata. Lihat konjungtiva pucat atau tidak, dan sklera ikterik atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan telinga. Periksa dan pastikan jumlah dan bentuk dan posisinya sejajar. Kemudian periksa apakah ada pengeluaran yang abnormal dari telinga. Pada bayi yang cukup bulan, tulang rawan sudah matang. Kemudian hidung, pastikan tidak ada pernapasan cuping hidung. Kemudian pastikan bayi bernapas melalui hidung. Kemudian pemeriksaan mulut. Periksa mulut dengan cara memasukkan jari terkecil kita ke dalam mulut bayi untuk meraba langit-langit mulut apakah terdapat labiopalatoskisis, labioskisis atau palatoskisis, atau lebih dikenal dengan sumbing. Kemudian pemeriksaan leher. Periksa apakah ada trauma leher yang dapat menyebabkan kerusakan pada flexus brachialis. Kemudian lakukan perabaan untuk melihat apakah ada pembengkakan atau pembesaran kelenjar tiroid. Selanjutnya pemeriksaan dada. Periksa kesimetrisan gerakan dada pada saat bernapas. Apabila tidak simetris, kemungkinan bayi mengalami hernia diafragma. Kemudian lakukan palpasi pada dada, pastikan tidak ada fraktur klavikula. Selanjutnya bagian perut atau abdomen. Lihat jika perut sangat cekung, kemungkinan terdapat hernia diafragma. Jika perut bayi terlihat membuncit, kemungkinan karena adanya hepatosplanomegali. Kemudian pastikan tidak ada pendarahan pada tali pusat, dan pastikan tidak ada tonjolan di sekitar tali pusat. Kemudian ekstremitas atas, pastikan kedua tangan sama panjang. Periksa kelengkapan jari-jari tangan. Pastikan jari-jari tangan tidak ada polidaksili dan sidaktili. Kemudian ekstremitas bawah. Periksa kesimetrisan tungkai dan kaki. Kemudian bandingkan panjang kaki dengan cara diluruskan. Kemudian periksa apakah ada sidaktili dan polidaktili. Kemudian spinal. Miringkan bayi, cari apakah ada tanda-tanda abnormal atau spina bifida. Pembengkakan atau bercak kecil berambut yang dapat menunjukkan adanya abnormalitas medula spinalis. Kemudian periksa alat genitalia. Pada bayi perempuan, kita periksa labia mayora apakah menutupi labia minora. Kemudian lubang uretra terpisah dari lubang vagina. Kemudian periksa anus dan rektum. Periksa apakah kelainan atresia ani dengan cara melakukan observasi selama 24 jam. Selanjutnya
mekonium akan keluar pada 24 jam pertama. Jika dalam 24 jam belum keluar, kemungkinan ada mekonium plug syndrome atau obstruksi saluran pencernaan. Selanjutnya, kulit. Perhatikan kondisi kulit bayi. Apakah ada ruam, bercak, atau tanda lahir? Pastikan tidak ada pembengkakan. Kemudian pastikan apakah ada lanugo atau rambut halus. Selanjutnya, pemeriksaan refleks pada bayi. Yang pertama, tonic neck. Tonic neck ini dilakukan dengan cara menolehkan bayi ke arah kiri atau kanan. Kemudian jika bayi melakukan perubahan posisi, berarti refleks tonic neck bayi itu normal. Selanjutnya, refleks gasping atau menggenggam. Dilakukan dengan cara meletakkan jari kita di kedua telapak tangan bayi. Jika bayi melengkung atau melingkari jari kita, berarti gerak refleks gasping atau menggenggam bayi itu baik. Kemudian refleks rotting dilakukan dengan cara menggores sudut mulut bayi menggunakan jari. Jika bayi menoleh ke arah pipi saat kita usap, berarti refleks rottingnya normal. Kemudian refleks menghisap. Kita meletakkan jari ke dalam mulut bayi. Jika bayi menghisap dengan kuat, berarti refleks menghisapnya baik atau normal. Selanjutnya, setelah pemeriksaan fisik selesai, beri bayi kepada ibu kembali untuk melakukan IMD atau inisiasi menyusu dini. Ibu, ini bayinya sudah selesai saya periksa. Sekarang ibu bisa melakukan inisiasi menyusu dini ya ibu. Setelah tindakan selesai, bereskan peralatan yang sudah digunakan. Kemudian lepas alat pelindung diri. Kemudian lepas sarung tangan secara terbalik, lalu rendam di larutan air klorin. Setelah tindakan selesai, cuci tangan kembali. Kemudian keringkan tangan dengan handuk bersih.
Itulah video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.